Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Maulana dari Prodi Sistem Informasi semester 3 Universitas Peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sotik Abdul Khofar dari Sistem Informasi semester 3 Universitas Peradaban. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi terapan. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi terapan? Sistem informasi akuntansi terapan merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan, dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dengan demikian, manajemen perusahaan dapat melihat keuangan dengan jelas melalui sistem tersebut. Selain itu, seiring berkembangnya teknologi, manajemen juga dapat mengontrol kinerja dari sistem yang digunakan. Tujuan pokok dari sistem informasi akuntansi terapan. Yang pertama itu mengumpulkan semua data kegiatan bisnis perusahaan dan menyimpan data secara efisien. Kemudian mengambil data yang diperlukan dari berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Selanjutnya membuat dan mencatat data transaksi dengan benar ke dalam jurnal-jurnal yang diperlukan dalam proses akuntansi. Mengubah sekumpulan data menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan dan sebagai suatu sistem pengendali keuangan agar tidak terjadi suatu kecurangan. Baik, materi yang selanjutnya adalah komponen yang wajib ada dalam SIAP. Yang pertama adalah people. People mengoperasikan sistem dan melakukan berbagai fungsi. Tanpa adanya orang-orang atau objek yang mengoperasikan, sebuah data tidak akan berjalan dengan semestinya. Dan selanjutnya adalah prosedur. Prosedur mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data yang berhubungan dengan aktivitas organisasi. Jadi semua prosedur atau proses dalam sebuah organisasi itu disimpan karena sebuah data itu sangat penting untuk keberlangsungan lembaga tersebut. Yang selanjutnya adalah data, kegiatan atau proses bisnis. Jadi semua kegiatan yang ada di dalam organisasi tersebut, baik itu sesi dokumentasi, baik itu hasil dari sebuah kegiatan, proses, dan semuanya itu termasuk dalam sebuah data. Yang selanjutnya adalah software. Software memproses data yang ada di organisasi. Karena kita berbicara tentang sistem informasi, pasti ada sebuah software atau perangkat lunak yang memproses dari data-data yang sudah dikumpulkan tadi. Karena data-data tersebut sangat penting dalam sebuah organisasi dan dijalankan sendiri oleh softwarenya. Baik, yang selanjutnya adalah infrastruktur informasi teknologi, komputer dan peralatan lainnya. Software harus dijalankan dengan komputer atau PC yang lainnya atau peralatan lainnya yang mendukung dalam sebuah kegiatan organisasi atau memproses sebuah software untuk menjalankan dan mengoperasikan sebuah data. Yang selanjutnya adalah 5 prinsip dasar penting dalam SIAP. Yang pertama adalah keamanan. Akses ke sistem dan datanya dikontrol dan dibatasi hanya untuk yang berwenang. Karena sebuah organisasi atau lembaga itu adalah sangat privasi. Jadi hanya orang-orang berwenang, orang-orang yang ada di organisasi tersebut atau anggota-anggotanya yang berhak untuk mengakses sebuah sistem dan datanya. Yang selanjutnya adalah kerahasiaan. Pelindungan informasi sensitif dari pengungkapan yang tidak sah.
dalam sebuah organisasi pasti semua data bersifat rahasia. Hanya ada anggota-anggota tersebut yang berhak mengetahui kerahasiaan dalam keorganisasian tersebut. Karena data-data itu bersifat sensitif dan tidak bisa diketahui secara bebas oleh orang lain. Yang selanjutnya adalah privacy. Privacy pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi pribadi tentang pelanggan dilakukan dengan cara yang tepat dan private. Jadi untuk pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan sebuah informasi yang bersifat itu pribadi, baik itu pribadi anggota organisasi, baik itu pribadi tentang organisasi tersebut, dilakukan dengan cara yang tepat dan efisien dan semestinya. Yang selanjutnya adalah memproses integritas. Pemrosesan data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu dilakukan dengan otorisasi yang tepat. Yang terakhir adalah ketersediaan. Sistem ini tersedia untuk memenuhi kewajiban operasional. Ya, jadi yang terakhir ini adalah ketersediaan untuk berlangsungnya kegiatan pengolahan data di dalam sebuah organisasi. Jadi harus ada perangkat-perangkat atau ketersediaan operasional yang lain. Baik, jadi hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa stay healthy, stay safe, dan stay positive. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.